Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian tetap sehat selalu. Dan untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, apa kabar kalian? Sehat semua ya? Bapak harap semoga kalian dalam kondisi yang sehat meskipun di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Meskipun kita sudah memasuki new era atau kebiasaan baru, kalian harus tetap mematuhi protokol. Gunakan masker kalau setiap keluar rumah ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan melanjutkan materi dari pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah daring ya untuk pertama kali masuk ke sekolah, ke SMP. Tentunya kalian sudah langsung mengikuti pembelajaran secara online. Widih, kurang keren apa coba, kalian baru pertama masuk langsung online kayak YouTuber ya. Nah, minggu lalu di pelajaran Bapak yaitu PPKN, kita sudah mengawali mengenai bab 1 ya, yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam bab 1 ini ada 3 subbab mengenai perumusan Pancasila. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk minggu selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai semangat komitmen para pendiri tokoh negara dalam merumuskan Pancasila. Nah, kita fokus hari ini dulu, yaitu mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian sudah mempelajari mengenai BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kita mulai materinya. Nih, ya. Nah, sebelum mulai materi, Bapak akan memastikan dulu kalian semua pasti sudah tahu ya apa itu dasar negara. Ya, dasar negara itu adalah landasan yang digunakan negara untuk menjalankan sistem kenegaraannya supaya ada dasarnya gitu. Jadi biar tidak kacau, biar terarah gitu loh. Jadi kalau ada dasar negara itu sistem negara itu akan lurus. Kalau tidak ada dasar negara, ya itu sama kayak manusia. Ya, manusia tidak mempunyai dasar hidup, dia akan menjadi orang kacau. Begitu juga negara. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara kita itu apa? Ini ya, Pancasila. Oke, kita mulai. Nah, ini dia. Ini bendera kita merah putih ya. Merah itu berani, putih itu artinya suci. Nah, ini dia proses penetapan dasar negara dan konstitusi. Konstitusi itu adalah dasar negara atau landasan negara ya. Nah, BPUPKI itu kan dibentuk tanggal 29 April 1945 ya. Diketuai oleh Dr. Rajiman, KRT Rajiman Widyodiningrat, dan mempunyai 2 wakil yaitu Ijip Pangasojosio dan RP Suroso. Nah, tugas BPUPKI itu dirasa selesai. Maka dari itu BPUPKI itu dibubarkan. Ini tidak dibubarkan terus berhenti, tidak. Setelah BPUPKI dibubarkan itu ada suatu badan baru lagi yang namanya yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus, tanggal 8 Agustus itu Pak Karno dan Pak Hatta itu terbang ke Vietnam memenuhi panggilan dari Jenderal Terauchi di Dalat. Dalat itu salah satu daerah di Vietnam. Jadi ke sana membicarakan mengenai badan selanjutnya dari BPUPKI, dan akhirnya tanggal 9 Agustus Pak Karno dan Pak Hatta pulang ke Indonesia dan diresmikanlah pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini harus kalian ingat, PPKI itu diketuai oleh Pak Soekarno, mempunyai wakil yaitu Pak Muhammad Hatta, dan anggotanya itu ada 21 orang dari Indonesia dan 6 orang dari Jepang. Jadi totalnya ada 27 orang anggota. Pak Karno sebagai ketua dan Pak Hatta sebagai wakil. Jadi besok kalau ada soal berapa anggota PPKI, itu jumlahnya 21 plus 6, 21 Indonesia, 6 dari Jepang. Nah, kemudian tanggal 9 Agustus di Indonesia diresmikan pembentukan PPKI. Nah, di Jepang itu tanggal 9 Agustus dan sebelumnya tanggal 6 Agustus itu di Jepang mengalami suatu peristiwa yang membuat sejarah itu berubah, yaitu tanggal 6 Agustus itu di Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu yaitu Amerika Serikat.
tepatnya di kota Hiroshima. Kemudian tanggal 9 Agustus itu dijatuhi lagi bom atom yang kedua kali oleh Amerika Serikat, yaitu di kota Nagasaki ya. Kenapa kok itu bisa merubah sejarah? Itu karena bom atom itu efeknya sangat luar biasa, bisa menghancurkan satu kota. Padahal itu dua kota itu adalah dua kota yang penting di Jepang. Jadi dengan memusnahkan atau mengebom dua kota itu, maka Jepang telah kehilangan jantung negaranya. Jadi akhirnya tanggal 11 Agustus di Jepang sana, pemerintah Jepang itu mengumumkan berita kekalahan kepada sekutu atau menyerah tanpa syarat pada sekutu tanggal 11 Agustus di Jepang. Namun sampai ke Indonesia itu tanggal 14 Agustus 45. Pak, kenapa kok lama sekali? Padahal kan Jepang Indonesia itu jaraknya tidak terlalu jauh. Begini, jadi dulu itu zaman peperangan itu belum ada yang namanya YouTube, Instagram, kemudian Twitter, Facebook, apalagi Snapchat belum ada ya. Jadi mereka masih mengumumkannya itu lewat media radio. Untuk ke Indonesia itu butuh waktu beberapa hari. Nggak mungkin kan masa Jepang dulu ditembak atau dibom atom sama sekutu kemudian mereka live streaming, halo guys, aku mohon maaf nih Jepang udah menyerah pada sekutu, jadi hari ini kita nggak mungkin ya kali masa gitu ya. Dia kalah masa dia live streaming ya, masa jadi ngehits ya. Nah jadi sampai ke Indonesia itu beritanya tanggal 14 Agustus 45. Nah hal ini ditanggapi oleh para tokoh pemuda ya. Tokoh pemuda itu mempunyai atau melihat suatu celah di mana itu ada kekosongan kekuasaan atau vacuum of power ya, bukan vacuum cleaner. Kalau vacuum cleaner itu yang dipakai ibu kalian ya, vacuum of power yaitu kekosongan kekuasaan. Artinya Jepang itu kan menjajah Indonesia. Nah Jepang kalah, jadi Indonesia tidak ada yang menjajah atau tidak ada yang menjadi pemimpinnya. Jadi Indonesia itu masih kosong kekuasaannya. Nah hal itu dilihat para tokoh pemuda sebagai celah untuk memerdekakan atau memproklamasikan Indonesia. Dan akhirnya para pemuda itu mendesak para tokoh golongan tua yaitu Soekarno dan Pak Hatta dan Pak Yamin dan lain sebagainya untuk segera merdeka. Namun golongan tua itu merasa terlalu terburu-buru untuk merdeka sekarang. Nah karena tokoh pemuda itu kesal, jadi mereka itu mengasingkan Pak Soekarno dan Pak Hatta ke daerah Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi oleh luar gitu. Nah mereka diasingkan dari Rengas Dengklok itu tanggal 16 Agustus. Mereka didatangi oleh golongan muda, kemudian diajak wisata ke Rengas Dengklok, dan di Rengas Dengklok ditempatkan di rumah untuk diasingkan ya. Dan akhirnya setelah didesak di situ, tokoh golongan tua itu mau memerdekakan Indonesia. Jadi ya udahlah, kita merdeka tanggal 17 Agustus. Akhirnya tanggal 17 malam, jam 1 malam itu kembali ke rumahnya Pak Karno, kemudian menyusun teks proklamasi. Kemudian siangnya tanggal 17 Agustus 45 hari Jumat jam 10 itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya di lapangan Ikada dekat rumah Pak Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ini ya. Nah, oke, selanjutnya, nah ini adalah gambaran zaman dulu ya. Ini Pak Karno, ini Pak Hatta sedang diwawancarai oleh para wartawan ya. Ini pakaiannya masih jadul-jadul. Ini jendelanya masih ya, ini mirip dengan sekolah kita ya, SMP Negeri 4 di kelas 9. Nah, kita lanjut. PPKI sudah dibentuk, tapi sidangnya itu untuk pertama kali yaitu setelah Indonesia merdeka. Selang 1 hari, keesokan harinya PPKI bersidang. Itu mempunyai 3 hasil penting yang harus kalian ingat, harus kalian pahami ya. Yang pertama, mengesahkan UUD 1945. Bapak kasih tanda kurung mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa? Nah, jadi di dalam UUD itu kalau kalian lihat di pembukaan, terutama alinea keempat, itu kalian akan mendengarkan ada bunyi 5 sila Pancasila. Nah, jadi secara tidak langsung Pancasila itu ada di dalam pembukaan UUD 1945. Jadi dengan disahkannya UUD 45, disahkannya pula Pancasila sebagai dasar negara 45. Jadi besok kalau ada soal mengenai kapan Pancasila disahkan sebagai dasar negara, itu kalian menjawab tanggal 18 Agustus 45 ya. Kalau 1 Juni 45 itu hari lahir istilah Pancasila. Nah, hasil yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden.
Ini pengangkatan Pak Karno dan Pak Hatta ini secara konsensus ya. Konsensus itu adalah suatu cara yang digunakan mirip kayak seperti kalian memilih ketua kelas di kelas. Jadi yang setuju itu angkat tangan. Di sidang itu semua peserta sidang atau hadirin sidang itu setuju kalau Pak Karno dan Pak Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, hasil yang ketiga yaitu untuk sementara waktu tugas presiden dan wakil itu dibantu oleh KNIP. Kalau zaman sekarang itu KNIP mirip dengan menteri ya. KNIP itu adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Mohon maaf, ini Indonesia Pusat ya, bukan anggota pusat. Ini Indonesia Pusat. Itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodemejo, anggotanya sejumlah 137 orang ya. Nah, Bapak akan membahas dulu yang pertama dulu sebentar. Jadi pada sidang PPK yang pertama itu dibacakan hasil pembukaan dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 mengenai pembukaan. Nah, dalam sila pertama itu kalau di dalam Piagam Jakarta itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dalam sidang PPK ini dibacakan. Namun ada tokoh dari Indonesia Timur yang mengikuti sidang kemudian memberikan usulan kepada Pak Muhammad Hatta. Karena kalau di Indonesia Timur itu kan minoritas ya. Jadi di sana itu muslimnya ada tapi minoritas juga banyak. Jadi itu demi mempersatukan Indonesia dan demi tidak memecah belah Indonesia, akhirnya Pak Hatta merundingkan hal itu dengan Pak Karno dan Ki Bagus Hadikusumo, kemudian tokoh-tokoh Islam lain untuk mengganti sila pertama dalam Pancasila tersebut. Jadi disepakatilah hasilnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itulah asal-usul perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta di dalam sidang PPKI yang pertama. Itu ya. Nah, ini perbedaan dan kesepakatan yang muncul di sidang PPKI. Mengganti sila 1 Pancasila ya. Jelas ini. Kemudian mengganti bab 2 UUD 1945 pasal 6. Kalian nanti bisa lihat di UUD. Di UUD yang kecil bisa, yang besar juga bisa. Kemudian keberadaan UUD diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tahun 45 halaman 45 sampai 48. Struktur dari UUD: pembukaan atau mukadimah UUD ada 4 alinea. Batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian penjelasan UUD terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Nah, ini silakan kalian cermati dan kalian pahami ya. Oh, ini udah selesai materinya hari ini. Nah, demikian materi dari Bapak. Demikian yang Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf jika Bapak menyampaikannya terlalu cepat. Kalian nanti bisa menanyakannya lewat WA jaringan pribadi atau mungkin bisa komen di grup Classroom. Jadi nanti silakan kalau ada yang mau tanya, silakan tanya aja ke WA Bapak. Bapak pasti akan membalas kalian. Oke. Untuk tugasnya, silakan nanti kalian tunggu saja di bagian bawah link video ini, ya. Dan sekian dari Bapak dan selamat melanjutkan aktivitas kalian untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Jangan lupa mandi, jangan lupa sarapan, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terdeng deng terdeng deng terdeng deng 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 deng.